Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'alim Najib KS dengan NIM 243657201023 dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan membahas atau menjelaskan sedikit yang saya ketahui tentang mata kuliah konsep sistem informasi. Yang pertama itu adalah data dan informasi. Data adalah sekumpulan fakta mentah seperti angka, huruf, simbol, atau kombinasi dari semuanya yang belum memiliki makna. Setelah itu, melalui proses pengolahan dan disusun menjadi bentuk yang bisa dipahami, data tersebut menjadi informasi. Informasi yang baik harus tepat waktu, akurat, mengurangi ketidakpastian, dan mudah dimengerti oleh pengguna. Terus untuk informasinya itu adalah informasi itu terbentuk dari proses yang terdiri atas masukan, pengolahan, dan keluaran. Masukan bisa berupa data transaksi atau permintaan dari pelanggan. Prosesnya bisa berupa perhitungan, pengurutan, atau pembuatan ringkasan. Sedangkan keluarannya bisa berupa laporan, saran, grafik, atau notifikasi. Dalam sistem ada mekanisme pengendalian berupa umpan balik atau umpan balik untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan tujuannya. Terus saya akan menjelaskan tentang sistem informasi. Sistem informasi adalah gabungan dari berbagai komponen seperti perangkat keras, perangkat lunak, data, manusia, dan prosedur yang digunakan untuk mengelola informasi agar bermanfaat dalam proses kerja dan pengambilan keputusan. Setiap sistem terdiri dari subsistem, yaitu bagian-bagian kecil yang mempunyai fungsi masing-masing tapi saling mendukung satu tujuan. Misalnya dalam sistem informasi perusahaan ada subsistem keuangan, pemasaran, produksi, dan personalia. Tiap subsistem ini saling berkomunikasi lewat antarmuka, baik satu arah maupun dua arah. Selain itu, ada juga yang disebut supersistem, yaitu sistem yang lebih besar. Contohnya, jika kita anggap pemerintah kabupaten sebagai sistem, maka provinsi adalah supersistemnya, dan pusat adalah supersistem dari provinsi. Sistem juga diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, fisik dan abstrak. Fisik bisa dilihat dan disentuh seperti mesin atau komputer. Abstrak seperti sistem keuangan atau sistem informasi. Deterministik atau probabilistik. Deterministik ini bisa diprediksi hasilnya, sedangkan probabilistik mengandung ketidakpastian. Untuk terbuka dan tertutup, sistem terbuka berinteraksi dengan lingkungan, sedangkan sistem tertutup tidak. Alamiah dan buatan serta sederhana dan kompleks. Komponen utama sistem informasi antara lain perangkat keras, perangkat lunak, basis data, pengguna, dan prosedur kerja. Sistem ini membantu percepat proses kerja, meningkatkan akurasi, dan mempermudah analisis informasi. Lalu dalam dunia digital muncullah yang namanya e-bisnis atau bisnis elektronik. Ini adalah aktivitas yang dijalankan dengan memanfaatkan teknologi internet, bukan hanya jual beli online, tapi juga mencakup pemasaran layanan pelanggan, manajemen persediaan, hingga transaksi keuangan. Jenis e-bisnis diantaranya itu adalah B2B atau business to business seperti supplier ke distributor. B2C atau business to consumer, contohnya belanja di Tokopedia ataupun Shopee. C2C atau consumer to consumer seperti jual beli di OLX. Dan C2B, consumer to business, contohnya freelance yang menawarkan jasa ke perusahaan. Terus G2B dan B2G yaitu hubungan antara pemerintah dan pelaku usaha. Manfaat e-bisnis cukup besar seperti memperluas pasar, mengurangi biaya personal, dan membangun citra bisnis yang lebih modern dan profesional. Kesimpulannya, sistem informasi menjadi fondasi yang penting dalam menjalankan e-bisnis. Tanpa sistem yang terorganisir, bisnis digital tidak akan berjalan optimal. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin cukup sekian penjelasan yang saya ketahui tentang matkul konsep sistem informasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.